Kita langsung lanjut aja ya, karena sudah banyak yang masuk pertanyaan dari jamaah yang ada di rumah. Langsung aja yuk kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram @lia_roland. Assalamualaikum, pengen marah lihat anak main game. Sholat harus disuruh, sedih dengan kondisi saat ini. Anak-anak tidak bisa keluar rumah, tidak bisa sekolah, main futsal, atau bersosialisasi dengan temannya. Bagaimana caranya Ustadz agar saya tidak marah? Kadang saya sadar, anak-anak mungkin juga bete, tidak bisa main kemana-mana, tidak bisa sekolah. Mohon pencerahannya, kita minta guru kita Habib Usman jawab, silakan tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang pertama, ketika kita melihat anak kita main terus ke sana ke sini atau di main game, kasih tahu sama anaknya, deketin anaknya, kalimat dengan kalimat yang baik. Bilang, anakku ini masuk sholat zuhur, bareng yuk sholat. Orang tuanya juga sama ngambil wudhu, contohin, bukan nyuruh doang. Suruh sholat, tapi orang tuanya nggak sholat. Kalau misalkan mengajak untuk sholat, ayo temenin anaknya. Habis itu anaknya sholat, ketika sholat bareng sama ibunya atau bapaknya, kasih nasihat. Nah jangan main mulu, ayo belajar, ayo dekat sama Allah, atau begini bagaimanapun. Kasih tahu sama anaknya. Dan kalau misalkan anak membangkang, mesti ada punishment terhadap anak biar anak mempunyai efek jera. Bagaimana cara menghilangkan emosionalnya? Tadi yang Ustaz Sam bilang, ketika ada satu masalah, ketika dia lagi berdiri, duduk dulu, istighfar, astagfirullahalazim. Ketika dia lagi duduk, berbaring dulu, astagfirullahalazim, buat tenangin dirinya. Tidak emosional, tidak menggunakan kata-kata yang buruk, tidak mengeluarkan kalimat yang buruk, tetapi dengan kata-kata yang baik. Atau kalau misalkan udah emosional banget, sangat, tadi tuh sholat sunnah 2 rakaat, minta sama Allah agar Allah berikan ketenangan dalam hati jiwanya sehingga bisa ngasih nasihat sama anaknya dengan nasihat yang baik. Masya Allah, jazakallah khairan kasiran, makasih banyak jawabannya. Kita lanjut lagi ke pertanyaan yang berikutnya. Masih dari Instagram dari @syam_sinar_jawal. Wah, bismillah. Bagaimana cara membalas orang yang benci dengan kita? Marahnya seperti orang yang tidak berilmu Ustadz. Lisannya nggak berhenti sindir orang. Padahal dia seorang hafizah. Wah, ini karena yang bertanya Mas Syam, Sinar Jawal, yang jawab juga Ustadz Syam. Kalau Syam Sinar cewek. Ya udah. Bagaimana cara membalas orang yang benci dengan kita? Balasnya kalau kita merasa terzalimi ya berdoa untuk kebaikan kita. Jadi sebenarnya ada kerugian ketika orang zalim kepada kita lalu doa kita digunakan untuk dia. Jadi doakan diri kita sendiri. Misalnya kita lagi terzalimi, dibenci sama orang, dinyinyirin sama orang, disakiti sama orang. Pakai kesempatan itu untuk mendoakan diri kita sendiri. Ya Allah berikan aku kesuksesan. Kan misalnya Allah lagi kasih kesempatan untuk doamu lagi mustajab. Doakan dirimu, nggak usah mikirin dia. Ya Allah balaslah dia, nggak usah. Itu mah Allah balas tanpa kita minta sama Allah. Allah pasti balas tanpa kita minta. Karena faman ya'mal minas sholihati min dzakarin aw untha, ya orang-orang yang beramal soleh ataupun beramal buruk itu Allah akan membalasnya. Betul. Maka subhanallah doakan diri kita sendiri. Yang kedua, tidak ada hubungannya antara hafizahnya dengan lisannya. Berarti yang dia jaga hafizah, gelar hafizah itu kan di Indonesia yang populer. Betul. Kalau di Arab itu namanya hamilul Quran, orang yang mengandung Al-Quran. Nah di atasnya lagi hafiz itu. Kalau hamil Quran berarti dia tubuhnya sudah mengandung Al-Quran. Masya Allah. Ya, Tapi pakai yang pertama aja tadi ya. Jadi itu? mendoakan diri sendiri Iya, aja pada mendoakan saat diri dizolim. sendiri aja. Ustadz Syam dulu sering loh diledekin ya kan. Diledekin kapan Pakai nikah. doa diri sendiri. Kapan nikah. Dia mendoakan diri sendiri. Akhirnya nikah sama Jihan alhamdulillah. Masya Allah. Rugi aja gitu dipakai buat orang lain. Pakai buat diri sendiri aja. Ini sekarang kita lanjut lagi nih. Bib, tadi kan dijelaskan nih bagaimana kalau seandainya kita lagi emosi kalau bisa merubah posisi bahkan ya dan berwudu. Tapi sebenarnya ada nggak nih kita bicara masalah tentang doa yang bisa mengatasi itu? Mohon izin penjelasannya nih. Nah ini menarik nih. Nah. Kumpulin keluarganya, saudaranya, semuanya siapin pulpen sama kertas. Oh, dikumpulin semua keluarganya. Siapin pulpen sama kertas. Siapin pulpen sama kertas ngapain, Bib? Buat nunggu ada doa setelah ini. Oh ada doa setelah ini. Setelah ini. Jadi catatannya siapin dari sekarang. Iya. Oke kalau gitu bener deh. Ya, yang di rumah jangan kemana-mana. Jangan lupa siapkan catatannya. Karena kita akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Islam itu Indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah.